Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal aditif, bahwa sebenarnya kita ini nggak perlu lah pakai aditif oli mesin. Mungkin ada untungnya, tapi banyak ruginya. Bentuk aditif ini macam-macam. Ada yang bilang mencegah oksidasi, ada yang bilang membuat daya deterjensinya makin bagus, ada yang bilang antioksidasi, anti deterjensi. Oh iya, menghilangkan sludge, menghilangkan lumpur kental-kentalnya dalam mesin, menghilangkan kerak. Tapi yang paling banyak itu adalah untuk mengurangi berisi, untuk mengurangi suara itu, untuk mengurangi gesekan. Ya terutama sih anti aus yang nomor satu. Jadi diklaim bahwa aditif ini bikin oli lebih awet. Apa benar begitu? Penulisnya nggak pernah lihat ya perbedaan yang nyata itu. Tapi ada satu faktor yang penting yang membuat aditif seperti ini terasa berguna, yaitu karena kualitas oli mesin di Indonesia itu jelek, di bawah rata-rata. Padang kerja harga produksi paling murah tapi dijual semahal-mahalnya. Jadinya beli oli mahal pun nggak dijamin dapat oli yang bagus kalau di Indonesia, karena fokus mereka adalah marketing, bukan bagaimana oli yang bagus. Dan banyak yang nggak tahu bedanya oli bagus dengan oli jelek, karena dari ridernya sendiri, dari pengendara motornya sendiri itu punya kebiasaan yang mungkin menyesuaikan dengan kualitas dari oli itu juga ya. Ganti oli tiap 2000 km. Dulu awalnya penulis nggak ngerti ada grup namanya Long Drain Community Indonesia atau LDCI ya kalau nggak salah. Terus Kaskus, PCMO, HDMO ngomong long drain bisa ganti oli lebih lama. Penulis pikir berapa lama sih? Ternyata long itu panjang, itu nggak panjang banget, nggak sampai 10.000, nggak sampai 15.000, tapi ya 4.000, 5.000 itu sudah dianggap long, sudah dianggap panjang ya. Karena ya mau gimana lagi, kebiasaan mereka juga banyak yang ngaco. Oli itu nggak pernah di top up walau olinya berkurang. Ya oleh karena itu semua oli yang encer dapat brand jelek. Ya nggak apa-apa lah, bagus untuk mesin itu. Tapi ya yang repot, oli diesel juga dapat predikat bagus oleh mereka, karena yaitu mereka tidak menyertakan suara mesin sebagai salah satu acuan oli yang bagus. Jadi yang ganti oli 2000 pun ya itu ternyata nggak menggunakan suara mesin sebagai acuan. Yang pakai sebagai acuan mungkin ganti gigi sudah kurang enak, terus apalagi ya tenaga mesin sudah berkurang, kayak gitu-gitu. Ekstrim banget lah.
Soalnya kalau model kayak penulis ini, sebelum tenaga mesin berkurang, penulis sudah ganti oli dulu. Karena acuannya suara mesin. Kalau sudah suara mesin itu levelnya udah lebih tinggi daripada kalau mengacu ke kayak kopling sudah mulai nggak enak, ke tenaga sudah mulai kurang gitu. Itu sudah lebih tinggi, karena ya suara mesin sendiri sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kemampuan oli itu berkurang. Jadi ya itulah sebabnya mengapa kok aditif oli itu populer, karena ya acuannya seperti itu. Suara sedikit itu nggak begitu diperhatikan. Jadi kalau sudah kasar banget baru diperhatikan. Karena standar olinya jelek, otomatis standar untuk aditifnya juga turun. Jadi ya kalau pilihan olinya juga oli jelek-jelek, ya otomatis aditif itu jadi terasa bermanfaat. Ya apalagi aditif yang extreme pressure itu kan suara mesin kasar banget ya. Ya di saat kemampuan oli ini sudah nggak ada, sudah rusak kan olinya. Nah di saat itulah aditif itu menunjukkan kesaktiannya, terutama yang aditif extreme pressure ya. Aditif yang bekerja pada suhu dan tekanan tinggi. Jadi aditif ini akan membuat oli itu jadi punya kemampuan pelicin lebih bagus. Ya jadi ini oli aditif oli untuk anti aus itu punya kemampuan untuk bisa bisa membuat pelapis yang bisa mencegah aus. Jadi pelapis ini baru bekerja bila suhunya sudah tinggi. Jadi suhu tinggi ini membuat cairan pada aditif itu bisa encer, bisa membentuk padatan gitu. Jadi mereka aditif ini bereaksi terhadap permukaan oli, bereaksi terhadap permukaan logam. Jadi panas ini membuat aditif ini sama tekanan ya, aditif ini bereaksi dengan itunya logamnya, terus kemudian menghasilkan padatan. Jadi aditifnya ini membentuk padatan di permukaan logam sehingga timbullah permukaan yang licin. Jadi padatan ini membentuk lapisan licin. Lapisan licin ini jadi pelindung dari mesin sehingga nggak tergaruk gitu. Jadi nggak mungkin bisa terjadi gesekan-gesekan yang kuat, karena sudah ada pelapis itu. Pelapis itu jadi buffernya, jadi jadi istilahnya ya itulah pelapisan anti licin. Nah, pelapisan anti licin ini ya fungsinya ya seperti itu. Jadi mencegah logam ketemu langsung dengan logam. Jadi natap ke itunya dulu. Natap ke cairan anti ausnya dulu.
apakah lapisan anti aus ini bagus untuk mesin? Iya, untuk keadaan tertentu, tapi nggak untuk semua kondisi. Jadi memang aditif pelicin itu dibutuhkan, apalagi di kendaraan-kendaraan yang punya tenaga mesin besar atau dipakai di kecepatan tinggi. Jadi aditif ini bisa membuat mesin nggak aus. Jadi karena ada aditif ini, maka nggak terjadi aus seperti biasanya. Jadi seperti yang dicontohkan sama aditif-aditif itu, jadi dilihatkan bahwa olinya gesekan pada mesin itu berkurang, hambatan pada olinya berkurang, terus apa lagi, suara berisik sulit. Sulit konsentrasi kalau suara berisik gitu. Ya, balik lagi lah. Ya, balik lagi, ada lapisan padatan itu membentuk pelapis sehingga nggak terjadi gesekan mesin antar mesin. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya yaitu mesinnya itu, blok mesinnya cukup kuat untuk menahan pelapisnya itu. Yang pertama. Yang kedua yaitu gesekan harus mencapai pada suhu tinggi. Artinya kalau suhunya belum tinggi ya nggak tercapai lah. Terus ingat bahwa ini sifatnya aditif ini konsumtif ya. Jadi lapisan itu nggak ada terus menerus, tapi dia membentuk lapisan semacam lapisan yang mudah rontok gitu. Jadi lapisan yang mudah rontok ini jadi pelindung, tapi sekaligus juga bisa habis. Sifatnya konsumtif. Karena konsumtif maka ya itu nggak umur. Jadi kandungan aditif itu ya di oli mesin memang sedikit, di oli mesin yang dijual di pasaran sedikit. Nah, dengan nambahkan aditif vitamin aditif ya yang menambahkan anti aus itu memang bertambah aditifnya. Memang benar suara mesin jadi lebih halus, memang benar mesin jadi lebih licin. Tapi tapi loh ya, ingat bahwa itu semua karena olinya yang nggak mampu. Itu semua baru terjadi kalau olinya itu jelek. Jadi kalau olinya jelek ya otomatis emang ada efeknya. Cuma seharusnya ya kita nggak menggantikan sama oli itu.
nggak menggantungkan sama aditif itu untuk faktor pelicin. Nah, harusnya dari olinya ini sendiri yang udah bagus. Ya, lanjut lagi ya. Seharusnya bukan apa namanya, bukan aditif yang jadi pelindung oli itu. Oli sampai menggantungkan aditif itu sesuatu yang salah, apalagi kalau dari fungsi utamanya, dari fungsi untuk melindungi pertemuan mesin dengan mesin. Jadi memang kalau dalam kebutuhan ekstrim itu butuh aditif itu, sehingga gesekan mesin nggak banyak terjadi. Tapi kalau menggantungkan ke aditif terus menerus, itu tandanya olinya yang jelek. Karena apa ya, harusnya jadi tugas oli untuk mencegah pertemuan itu. Jadi oli itu ada 3 tahap tipe pelumasannya. Kalau olinya sampai mematikan sampai kena logam, sampai gesekan logam, sampai logam terjadi, itu sudah kondisi paling parah itu. Itu tanda oli sudah tidak bisa mampu melindungi mesin. Jadi tahap dimana oli masih melindungi itu di tahap semi boundary ya. Kalau sudah boundary lubrication itu artinya harusnya sudah bukan fungsinya cairan lagi, sudah harus pakai padatan. Harusnya dari logamnya sendiri sudah ada lapisan pelindungnya, lapisan anti goresnya, mungkin Diamond lah, DLC lah, apa model kayak Suzuki itu, PCS Suzuki lupa namanya. Jadi harus ada coatingnya, harus ada pelapisnya. Sementara kalau dari pelumasnya itu harusnya tugasnya ada di elektrohidrodinamika, pelumasan tahap elektrohidrodinamika. Jadi di pelumasan tahap ini, pelumas itu fungsinya yaitu membuat lapisan antara logam dengan logam. Logam dengan logam itu ngambang. Oli yang baik akan bisa membuat lapisan ini dengan kuat. Kalau istilahnya adalah film strength, kekuatan lapisan. Nah, oli yang film strength-nya baik itu akan bisa menjaga lapisan ini walau tekanannya besar, walau RPM mesin rendah, walau lagi di top speed dan seterusnya. Yang dibutuhkan itu. Tapi nggak semua oli kayak gitu kan. Oli di pasaran kan kualitasnya rendah, terlalu encer. Selain terlalu encer juga nggak ditambahi yang bikin cairannya kuat. Nah, aditif itu nggak bisa mengurangi itu. Kebajangan aditif hanya solusinya pakai anti aus, anti gores. Karena ya aditif seperti ini yang bakal jelas ketahuan kalau bisa meningkatkan performa oli, karena olinya ya memang kualitasnya jelek-jelek. Selain itu dari aditif, maaf ya bahasanya sekarang lagi nggak konsen penulis. Jadi
Ya kemampuan aditif itu yang anti aus ya nggak bisa mengurangi meningkatkan kemampuan oli untuk bisa melindungi mesin dengan lebih baik. Ya bisanya cuma membuat menambahkan lapisan EP, aditif EP atau aditif anti aus, dan itu bukan solusi yang terbaik. Yang pertama karena aditif-aditif tersebut butuh suhu ekstrim dan butuh tekanan ekstrim sebelum bisa mulai bekerja. Yang kedua adalah yaitu cepat habis, nggak bisa terusan, dan umurnya pendek. Kalau misalnya olinya itu jelek, otomatis aditif ini harus dipaksa terus-terusan kerja, harus terus-terusan dihabiskan gitu. Nggak bisa seterusnya melindungi mesin, karena itu ya umur oli juga walau diklaim jadi makin panjang padahal enggak, ya tetap aja pendek. Bahkan ini aditif ini sepertinya justru memperpendek umur oli. Kenapa memperpendek? Ya karena aditif ini jadi mengganggu kerja-kerja aditif yang lain, kayak aditif antioksidasi. Karena apa? Aditif antioksidasi itu kan sifatnya adalah melindungi oli dari gas yang menyebabkan oksidasi. Sementara yang terjadi aditif ini nggak bisa mencegah oksidasi dan menghalangi aditif-aditif yang berfungsi sebagai oksidasi. Aduh, lagi nggak konsen lagi ya. Jadi aditifnya memang mengurangi gesekan, tapi aditif oksidasi, aditif pelarutnya itu jadi berkurang efeknya, karena ya saling berkompetisi. Kan yang namanya pembersih itu dia akan mencoba melapisi ke dinding mesin. Sementara itu aditif anti ausnya juga mencoba melapisi ke dinding mesin. Ya jadinya aditif anti oksidasinya kalah dong kalau harus rebutan dengan aditif extreme pressure, aditif anti aus itu. Kalau aditif anti ausnya terlalu banyak, ya otomatis aditif antioksidasi, aditif pelarutnya juga jadi nggak bisa kena ke mesin, nggak bisa kena ke permukaan logam. Ya karena sudah didahului, sudah direbut oleh aditif anti aus. Dan sebelumnya kan penulis sudah jelaskan bahwa oli itu bisa rusak ya, bisa teroksidasi. Nah rusaknya oli itu nggak cuma itu aja. Rusaknya oli itu adalah jadi makin cair. Makin cair karena apa? Bisa karena dari fuel dilution, ada bensin yang masuk ke ruang mesin, bisa dari sisa pembakaran, atau dari ketika terjadi kegagalan pembakaran. Jadi kalau busi gagal menyala atau mesin menyala RPM rendah, itu sering terjadi pembakaran nggak sempurna. Nah karena pembakaran nggak sempurna ini ada bensin yang kecampur ke oli. Kan oli itu terhubung dengan ruang mesin hanya lewat dinding piston, hanya lewat ring piston.
Ya pastinya bensin bisa dong ngalir, apalagi kalau pengapiannya sampai gagal pasti bisa. Waktu misalnya menyalakan mesin pertama kali kan nggak langsung nyala, itu bensin semua kan, ruang bakar ada yang bocor ke ruang mesin kan sudah normal katanya ya. Bensin masuk ke oli sampai 2% itu sudah membuat oli nggak layak dipakai. Ya penyebabnya karena jadi terlalu encer olinya. Dan penyebab encer yang kedua adalah karena putaran mesin. Ini berhubungan dengan sifatnya oli shear stability. Nah ini berkaitan juga dengan aditif yang dipakai oli, aditif VI improver. Jadi normalnya oli itu kan viscosity indexnya nggak tinggi-tinggi amat, dan aditif viscosity index improver dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan oli agar bisa punya viscosity index tinggi. Tujuannya kalau dalam keadaan dingin nggak terlalu kental, dalam keadaan panas tidak terlalu cair. Aditif viscosity improver ini adalah sifatnya cairan yang justru mengental ketika di suhu tinggi. Nah masalahnya aditif ini yang bikin kental pada suhu tinggi ini nggak tahan sama RPM tinggi, nggak tahan sama sobekan-sobekan, nggak tahan sama gencatan yang kencang. Jadi diacak-acak gitu aditif improver, VI improvernya kalah, jadi makin encer. Makin lama makin encer, makin tinggi RPM-nya makin cepat encer. Jadi ketika mesin dipakai di kecepatan tinggi atau di RPM tinggi, otomatis aditif ini akan berkurang kemampuannya. Nah karena berkurang kemampuannya itu oli jadi encer. Ada yang encernya permanen, ada yang sementara toh, tergantung dari aditif viscosity index improver yang dipakai. Nah yang jelek akan cepat encer, jadi dipakai di RPM tinggi selama beberapa detik itu udah langsung encer. Nah kalau sudah langsung encer gini, apa yang terjadi? Yang kekentalannya 30, jadi misalnya 10W30 jadi serasa 20. Karena sudah terlalu encer, ya kemampuan melindungi mesin, kemampuan film strike-nya, kemampuan melapisi permukaan logamnya jadi berkurang. Jadinya ya kembali lagi bergantung ke aditif. Oli yang ecek-ecek seperti ini, yang cepat encer ketika dipakai kencang, itu ya memang sangat terbantu oleh aditif. Tapi harusnya kita jangan bergantung pada aditif. Tahu olinya seperti itu, langkah yang tepat dilakukan bukan beli aditif, tapi apa? Ya beli oli yang bagus. Jangan pakai merek yang sama. Sudah tahu olinya dipakai RPM tinggi nggak bisa, ya jangan pakai oli itu lagi lah. Kenapa sih kok maksa?
Kenapa kok kalau apa motornya Honda harus pakai AHM oil, motornya Yamaha pakai Yamaha Loop, Suzuki pakai SGO, Kawasaki pakai KGO. Padahal belum tentu oli resmi itu yang terbaik. Kalau Kawasaki masih lumayan lah ya, masih pakai oli agak mahal, oli Total ya, Gulf Oil anak perusahaannya Total. Tapi ya entah kenapa nggak beli sendiri langsung Total dari dekatnya, kenapa harus lewat Jepang dulu, makanya harganya jadi mahal, nggak paham. Yes, lewat. Yang jelas oli pabrikan itu oli buatan Jepang, Idemitsu sama Nippon Oil itu adalah oli yang kualitasnya rendah, shear stability-nya jelek, dan ya daya tahan olinya sendiri jelek. Dalam beberapa hari, beberapa ratus kilometer sudah tidak layak pakai. Ya, langkah yang pertama adalah ganti oli yang bagus. Mungkin ada aditif antioksidasi, percuma antioksidasi. Oli kalau kemampuan pelindungannya sudah jelek, pakai aditif antioksidasi pun tetap teroksidasi. Karena apa? Ya oksidasi bakal tetap terjadi. Ya kalau nggak percaya lihat aja lah oli yang jelek-jelek, oli yang sangat cepat encer. Oli yang sangat cepat encer itu kalau di drain, dikeluarkan dari mesin, pasti cepat hitam. 1000 km sudah hitam. Itu oli jelek. Ya kayak olinya Yamaha Loop lah, yang oli gardanya Yamaha Loop terutama, kan cepet banget hitam. Yang oli mesin juga gitu, 1000 km sudah ini penulis pakai ini berapa, cuma 800 km ya, lupa penulis. Itu kan sudah hitam kelam, terus encer banget, kayak air itu, biok itu keluar dari mesin, nggak netes tus, tapi langsung biok, hilang semua dari mesin. Ya itulah ciri oli jelek, oli nggak layak dipakai. Apa aditif akan membantu? Iya, membantu. Suara mesin akan lebih halus, tapi ya sebentar. Karena apa? Ya karena yang lebih utama itu adalah dari itunya dulu, dari olinya dulu. Percuma pakai aditif kalau olinya sendiri yang dipakai itu nggak awet. Percuma. Ada aditif yang menambah daya deterjensi gitu, percuma. Karena apa? Ya yang namanya oli rusak, ya tetap resiko menimbulkan kerak lebih tinggi. Apalagi oli rusak ini dipaksa sampai 4000 km, ya timbul kerak. Walau sudah pakai aditif anti kerak pun bisa aja terjadi, nggak usah heran. Makanya nggak usah heran kalau di bengkel-bengkel resmi itu menawarkan engine flush. Karena apa? Karena oli resmi mereka jelek, karena oli mereka itu dipastikan akan menimbulkan kerak, menimbulkan deposit, menimbulkan lumpur. Makanya mereka menawarkan solusi itu. Seandainya kita pakai oli yang baik, ya enggak butuh itu. Padahal sebenarnya cari oli yang lebih baik itu gampang. Meseran Supra aja sudah lebih baik daripada oli Yamaha Loop atau HM Oil yang harganya 60.000. Bicara soal awet loh ya. Performa itu kita ya jangan bahas performa dalam sesaat tok, jangan performa 5 detikan tok.
Ya terus ya itulah wes, pokoknya kalau misalnya soal oli terasa kurang bagus, solusinya bukan aditif oli, mau apa vitamin apa katalis eka, mau jumbo oil treatment kayak STP kayak liqui moly kayak barusan ada yang ngomong ke penulis liqui moly cuma tahan 2500 km di motor yang cuma dipakai di 9000 km, di motor yang harusnya olinya bisa sampai 7500 km normalnya. Parah loh. Oli yang mengandalkan aditif itu biasanya oli jelek. PM oil itu jelek. Apalagi ya Top Gun itu oli yang mengandalkan aditif kan, aditif Amerika katanya. Bukan aditif yang membuat oli bagus itu, tapi bahan olinya. Oli semakin murni itu makin butuh kayak ester gitu. Tapi tetap bahan olinya dulu, bahan oli yang pakai viscosity improver yang bagus, kualitas bagus, yang bisa tahan RPM tinggi. Terus ya itu lagi sama ester. Tapi karena kita nggak bisa dapat semua itu, ya pilihannya lebih baik pakai oli single grade atau oli grade tinggi. Single grade nggak dapat ya oli yang tinggi, yang SAE-nya 50 belakangnya. Selain itu ya pakai aditif minyak goreng lah, karena ester kan kita nggak sulit untuk dapat. Ya udahlah itu aja. Maaf lagi nggak konsen sehingga penjelasannya putus-putus. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.